Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasail Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-24 ya. Lanjutan dari nasihatnya ke-34 ya, bukan 24, ke-34. Lanjutan dari nasihatnya Abdullah bin Abbas. Jadi kalau dalam makalah ke-33 kemarin dijelaskan bahwa tentang bagaimana zuhud itu adalah untuk dilakukan. Jadi bagaimana kita untuk melakukan agar bisa melakukan zuhud dari kata-kata, dari huruf-huruf yang membentuk zuhud. Maka di makalah yang sekarang ini adalah bagaimana kita meninggalkan untuk bisa sampai kepada zuhud dari susunan kata-kata atau susunan huruf-huruf. Ini bukannya ilmu gutak-gatik-gatuk ya. Bukannya ilmu main-main, bukannya usaha asal kena, tidak. Bukan yang penting cocok, bukan. Tapi ini memang berdasarkan ilmu. Jadi kalau sudah kita bahas kemarin apa yang harus dilakukan, sekarang kita bahas yang apa yang harus ditinggalkan. Al-maqalatu rabi'atu wa salasun. Qala, makalah ke-34 berkata Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas itu sendiri, fi maudu'in ukhra ya, pada kondisi yang lain, pada kesempatan yang lain. Apa dia bilang di sini? Az-zuhdu salasatu ahrufin. Zuhud itu 3 huruf. Apa ini? Jadi ditanya satu beda, ditanya satu tempat lagi beda. Nah, ini luar biasa ini. Tapi dua-duanya benar, semuanya benar. Azayu, maksudnya zai ini dari makna zuhud ini, tarkuz zinah, meninggalkan perhiasan. Jadi dibilang meninggalkan perhiasan. Kenapa maksudnya meninggalkan perhiasan? Ini maknanya sangat dalam. Bukan berarti seseorang itu tidak boleh menggunakan perhiasan. Maksud perhiasan yang dimaksud di sini apa? Nah, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Apa yang membuat indah itu? Perhiasan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang membuat kita senang di situ. Ya. Karena contoh dari hadis ini, sebelumnya itu sahabat nanya, bagaimana kalau ada orang yang senang dengan baju yang bagus dan sepatu yang bagus? Apakah itu dibilang sombong? Rasul belum jawab sombongnya dulu.
Ya. Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi yang namanya zuhud ini kok meninggalkan perhiasan? Bagaimana ini? Ini harus kita paham. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah katakan di situ, dijadikan perhiasan kepada manusia itu adalah rasa senang, ingin, ada syahwat, ada rasa ingin memiliki, ya, terhadap wanita, maksudnya terhadap perhiasan atau terhadap apa? Lawan jenisnya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innad dunya mata'un wa khairu mata'in apa? Mar'atus solehah. Nah, sedunia ini semua perhiasan, dan perhiasan yang paling baik itu adalah wanita yang solehah. Ini kok bagi laki-laki? Kalau saya perempuan gimana? Sama, maksudnya dia pun senang kepada laki-laki. Jadi seperti perhiasan di situ. Jadi seperti yang diinginkan. Mungkin kalian akan senang dengan apa? Dengan laki-laki yang mungkin ya enak dilihat deh gitu. Tapi nanti kalau dalam memilih pasangan, ya, budak hitam itu lebih baik kalau dia beriman ketimbang, ya kan, laki-laki yang kemudian kamu lihat bagus, ganteng misalnya, tapi nggak beriman, itu nggak boleh. Begitu juga dilanjutin oleh Allah, ya kan, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, dan juga apa namanya, harta benda, barang dagangan yang kamu apa namanya, yang kamu perniagakan, ya, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, ya, wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda, ya, yang kemudian sangat menarik hati, kuda-kuda yang gagah misalnya di situ, ya kan. Begitu juga wal an'ami wal hars, ya, begitu juga binatang-binatang ternak, sawah ladang, itu menginginkan, enak kita. Tapi kata Allah di akhir ujung ayat ini apa? Wallahu indahu husnul ma'ab, ya, zalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, ya, di sini Allah mengedepankan zatnya sendiri, ya, dan di sisi Allah lah itu sebaik-baik adanya tempat kembali, atau maksudnya di situ yang paling baik itu adalah ya Allah itu sendiri. Dalam ayat ini untuk kita memahami makna zuyyinah ini, makna perhiasan ini atau dihiasinya manusia terhadap itu semua, dalam tafsir At-Tabari itu dijelasin apa maksudnya di sini. Janganlah kita itu seperti orang Yahudi yang bermegah-megahan, yang banyak untuk mengumpulkan dunia, tetapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Gitulah tadi. Asarud dunya, ya, mereka itu memperbanyak dunia, ya, mengumpulkan tadi harta benda, tapi nggak mau ngikutin Nabi Muhammad SAW, padahal sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar dan Nabi Muhammad itu harus mereka ikuti. Jadi standarnya itu apa? Perhiasan itu tidak boleh kita pakai kalau kita itu menjadi lalai dari syariat Allah. Paham? Jadi kalau gitu gimana kalau kita punya perhiasan lalu kemudian kita malah taat? Ya tidak apa-apa, bahkan kita disuruh tadi, sebaik-baik perhiasan dunia wanita solehah. Kemudian kalau kita mau berangkat ke masjid, pakailah kemudian baju yang bagus, perhiasan yang baik yang Allah berikan. Bahkan Allah sudah katakan, ya kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dari segala nikmat Tuhanmu hendaknya kamu nampakkan. Lah kalau jelek gimana nampakinnya? Paham? Jadi kalau gitu gimana kita terhadap ini meninggalkan perhiasan? Kalau perhiasan tadi membuat kita apa? Lalai terhadap syariat Allah.
Punya perhiasan nggak dikeluarin zakatnya, oh nggak boleh. Punya perhiasan menjadi sombong, boleh nggak? Nggak boleh. Nih saya punya emas, nih saya punya cincin, nih saya punya kalung, nih saya punya pakaian. Lalu dia sombong kepada manusia, tersinggung sedikit aja juga. Padahal biasa saja. Ya kan? Misalnya yang lagi ramai misalnya orang katanya kan, pada saat misalnya punya HP. Ya kan, lalu dia tanya, terus orang itu nanya, biasa saja mungkin, karena dia misalnya harus membereskan satu aplikasi di HP itu misalnya, dia tanya, mohon maaf Pak, misalnya disediakan, sudah ada belum ini apa disediakan ya, cukup pulsanya ya, padahal cuma nanya cukup pulsanya saja misal, cukup ya kuotanya misalnya, dia tersinggung. Lu nggak tahu apa HP gua mereknya ini, misalnya kan tuh mobil gua harganya 500 miliar, gua bawa ke sini, kok gua dibilang suruh cukup pulsa, ini tuh saya tuh yang punya ini, providernya saya yang punya ini misalnya. Itu kenapa pada saat perhiasan seperti tadi membuat dia sombong, tinggi hati, nggak boleh itu begitu, paham sih? Lalu apa yang menjadi perhiasan ini pada saat melanggar syariat, itu intinya. Jadi kalau orang punya semua perhiasan misal untayan batu, bukan batu permata, untayan batu, untayan kayu misalnya, yang itu membuat dia sombong, membuat dia itu bagaimana? Meremehkan manusia, membuat dia lalai, membuat dia tidak menaati perintah Rasul, maka perhiasan itu tidak membuat dia zuhud. Itulah maksudnya tarkuz zina, tinggalkan perhiasan tadi, yang perhiasan itu bisa melalaikan kepada syariat Allah. Loh, kalau gitu kita boleh dong punya suatu misalnya kalung, emas, batu, permata, boleh saja. Emasnya bagaimana? Ya dikeluarkan zakatnya, tentu kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Ya kan, tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia lalai, ya kan, bahkan misalnya tidak melanggar dari transaksi emas itu sendiri, paham di situ, ya. Nah ini yang kemudian harusnya diperhatikan. Jadi pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan tarkuz zina, pada saat itu maksudnya adalah meninggalkan segala perhiasan yang bisa melalaikan dari syariat Allah. Ngerti di situ? Wah, ini kalau nggak paham gini bisa-bisa ya tadi udahlah compang-camping aja lah. Ya kan? Wah, udahlah pokoknya nggak mau ada perhiasan-perhiasan, nggak gitu. Ya. Nah, ini dia. Jadi lebih mengutamakan. Ini sama dengan penjelasan sebelumnya atau yang mungkin kita pernah jelaskan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa syarat zuhud yang pertama itu adalah lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Nah berarti gimana kita? Yaitu tadi, wah tapi kok selama ini kayaknya kita nggak mengutamakan apa yang di sisi Allah. Ya terus belajar, berproses, ya pelan-pelan. Makanya keterikatan kepada hukum syariat ini harus disegerakan. Dengan cara apa? Dengan cara terus melakukan riyadhah, latihan. Nah, latihan untuk terus taat kepada Allah. Makanya kita latihan puasa, latihan kemudian juga sholat yang baik, latihan lagi tambah terus gitu. Tapi bukan berarti latihan ini main-main, tidak, melaksanakannya dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan walha'u, ya, tarkul hawa. Nah, mana zuhud itu ada huruf H di tengah itu. Apa? Meninggalkan hawa nafsu maksudnya. Paham ya? Maksudnya gimana? Kalau gitu kita harus nggak boleh punya rasa-rasa dong. Bukan. Yang bagaimana? Yang sebagaimana Rasulullah SAW katakan. Ini maknanya dalam sekali nih. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Paham? Ya. Tidak ada orang itu beriman, maksudnya la yu'minu. Maksudnya di situ la yablughu li haqiqatil iman. Tidak akan sampai orang itu kepada hakikat keimanan. Paham?
Ya, sampai apa, kecuali dia apa, menjadikan hawa nafsunya ini tunduk kepada yang aku bawa. Jadi rasa-rasa ingin dia itu tidak berarti tidak ada, bukan berarti tidak ada, tapi ditundukkan dengan syariat Islam. Paham? Dengan syariat Islam. Ini yang terjadi, harus kita lakukan. Gimana ini? Harus mikir. Makanya menundukkan hawa nafsu ini harus punya pemikiran Islam, pemahaman hukum Islam. Gimana nundukin hawa nafsu kalau nggak paham dengan pemikiran hukum Islam, nggak ngerti tentang syariat Islam? Coba, kan aneh. Misalnya kita pagi-pagi sudah ramai dengan suara azan, suara orang baca Quran. Tiba-tiba ada orang yang merasa berisik lalu kemudian menyamakan suara azan, suara baca Quran dengan suara anjing yang menggonggong. Masya Allah. Padahal kan orang Islam itu kan nggak boleh. Anjing itu ada najis dalam orang Islam. Ini suaranya dianggap seperti mengganggu. Kenapa ini? Karena dia nggak punya pemikiran terhadap syariat Islam, terhadap syiar Islam, terhadap keagungan hukum Islam. Bagaimana kemudian Allah meninggikan? Nah, kita baca dalam surat Al-Insyirah itu, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan pengungkapan atau ucapan namamu wahai Muhammad. Ditinggikan syariat Allah, disiarkan. Ini pemikiran. Belumlah lagi untuk menerapkan syariat Islam. Suaranya aja dia sudah nggak mau. Ini udah nggak akan masuk ini. Paham? Ya ada nih orang yang ngomong gitu. Ini berisik, nggak boleh nih. Kalau kita nunggu-nungguin ya, kita nunggu-nunggu. Coba kalau kita, walaupun kita sudah ada jam, sudah ada apa, tapi rasanya kalau misalnya belum ada suara azan di masjid itu rasanya kurang pas kalau belum mau berbuka. Ya, tunggu dulu azan. Nah, misal azan apakah di masjid, di radio atau apa, kan gitu. Karena syiar. Ini pemikiran. Hawa nafsu dia terganggu, tapi tunduk dengan yang dibawa oleh syariat. Ini adalah syiar Islam. Nah, coba kalau dengar di satu daerah yang mayoritas agama lain, itu ada juga dari tempat puranya dia, dari tempat dari tempat ibadahnya dia, ya kan? Ada juga itu suara-suara. Ya kita biasa saja, emang mungkin itu dia butuhkan. Tapi kenapa kok jadi orang Islam malah nggak suka? Ini dia. Lebih jauh misalnya apa? Syariat Islam secara totalitas. Nggak mau menerapkan hukum potong tangan, nggak mau menerapkan hukum rajam, nggak mau meninggalkan riba. Gimana nih? Nggak zuhud. Paham? Ya. Jadi yang hak ini adalah meninggalkan hawa nafsu tadi. Ya, untuk ditundukkan dengan syariat Islam. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ya. Nah, ini dijelaskan ini. Mahbubatun nafsi. Jadi apa yang dicintai, yang disenangi oleh jiwa tadi, itu tinggalkan atau tundukkan dengan syariat Islam. Wadal, zuhud, terakhir itu huruf dal, ini artinya apa? Tarkud dunya. Nah, ini meninggalkan dunia. Ini ntar dijelasin di makalah setelahnya itu. Meninggalkan dunia gimana? Maksudnya apa? Meninggal dunia atau mati? Bukan makna itu maksudnya. Maksudnya di sini meninggalkan dunia apa? Min sana'il khalqi. Ini yang pertama nih. Dari pujian manusia, dari pujian makhluk. Nah, ya. Jadi kita itu nggak butuh pujian makhluk. Ya.
Semalam ayah ngaji sama guru ayah dijelasin. Kita tuh harus ikhlas. Ikhlas itu ya jangan ada rasa malu kepada manusia. Kalau masih ada rasa malu kepada manusia, berarti kita kurang ikhlas. Loh, berarti gimana kalau malu kepada manusia? Maksudnya malu di sini adalah saat kita menyampaikan syariat. Padahal syariat itu harus disampaikan, dakwah itu harus disampaikan, ya kan? Kebenaran itu harus disampaikan. Nggak menyampaikan gara-gara malu sama manusia, takut salah. Padahal benar yang harus dia sampaikan itu. Ini kurang ikhlas. Kita itu sudah hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau sudah benar menurut syariat Allah, ya sampaikan saja. Jangan malu-malu menyampaikan kebenaran. Berarti kalau kita masih malu pada manusia, berarti kita kurang ikhlas. Begitu katanya. Jeluk, aduh kena kepada ayahnya. Iya ya. Kadang kita tuh suka malu. Aduh saya nggak bisa nih. Wah saya nggak ini. Lah emang kenapa? Kalau kita bisa dan memang maksudnya bisa, belum bisa, persiapkan sampai bisa. Terus gimana? Sampaikan karena Allah. Jangan pengen simpati manusia. Ini maksudnya tarkud dunya. Ya, meninggalkan pujian dari manusia. Nggak mengharapkan pujian manusia. Ini yang dikatakan dalam pembahasan zuhud juga. Apa itu? Apabila dalam tadi kembali lanjutan dari yang dirangkum oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Apa? Yang ketiga, yang ketiga betul atau yang kedua. Yang ketiga atau yang kedua setelah tadi itu adalah apa? Apabila pujian dan celaan manusia tidak lagi berpengaruh pada dirinya, itu zuhud. Tapi ini berat ini kadang kepikiran juga. Wah, takut salah wah, malu ya kan? Wah ini sedikit ini nih pondok muridnya sedikit. Lah emang kenapa? Muridnya banyak, wah senang, wah dipuji. Enggak juga, bukan itu ukurannya, paham? Ya kan? Makanya kemarin dia bilang, ditanya bagaimana ini? Ya masih belum, masih sedikit kita. Ya sudah nggak apa-apa, jalani saja terus. Terasa juga itu kalau misalnya orang-orang mencela, wow apaan di situ misalnya, gimana itu? Tapi kita menjaga hati kita nggak butuh pujian manusia, nggak juga berpengaruh terhadap celaan manusia, paham? Jadi ini yang dimaksud tadi. Ini dijelasin di sini. Min sana'il khalqi, dari pujian manusia itu kita tinggalkan. Ini harus dilatih. Makanya kalian kalau misalnya sudah bisa hafalan, sudah banyak, ya sudah. Fokus dengan hafalan kita. Mau dibilang baik, buruk itu nggak usah pikirkan. Yang penting hafalan kita benar. Fokus. Mau dipuji, alhamdulillah, pujian itu hanya kembali kepada Allah. Ya, kalaupun tidak dipuji bagaimana? Tidak apa-apa juga. Saya nggak butuh itu. Paham? Terus gimana? Kok diungkapkan, dibacakan di hadapan manusia, ditasmikan, diperdengarkan misalnya manusia? Karena diperintahkan. Syukur nikmat. Ya kan, tahadus bin nikmah, bahwa kita sudah hafal misalnya 10 juz, 12 juz, 15 juz, perdengarkan, konsentrasi, selesai, nggak usah pakai malu-malu, itu dilatih begitu, paham? Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang zuhud, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Mana ini? Apa bacaannya nih? Ini kecil sekali nih. Ya, begitu juga. Wa min tan'imi wa tawassu'i fil ma'kuli wal masyaribi wal malabisi wal masakin. Nah, ini juga. Dan juga ya, bernikmat-nikmat di sini. Dan juga kenikmatan, dan juga keluasaan, atau misalnya kelapangan-kelapangan, kesenangan-kesenangan dari makanan-makanan, ya, minuman, pakaian, dan juga ya rumah, tempat tinggal,
Makanya kalau kata Imam Syafi'i itu, bagaimana kita supaya bisa zuhud? Penuhi setengahnya. Jadi kalau kita bisa setengahnya dari kebutuhan kita itu, penuhi setengahnya saja. Itu latihannya. Makanya dilatih dengan puasa. Ya, kalian puasa itu misalnya, ya puasa sunnah, jangan mikir gara-gara misalnya ini, tapi harus pikir apa ini? Karena taqarrub pada Allah. Biar kita belajar zuhud. Bisa, bisa. Kuat, alhamdulillah. Nggak kuat, ya kemudian berbuka. Selesai, biasa saja. Ya, ini yang harus diperhatikan. Gimana kalau setengahnya aja itu sudah banyak? Ya nggak apa-apa juga, biasa saja juga. Gitu. Yang terpenting tidak melanggar syariat Allah. Yang penting untuk diutamakan kepada apa? Keridhaan Allah, sisi Allah. Ya, misalnya ada seseorang membeli misal kendaraan tadi misalnya, membeli kendaraan yang mahal, enggak apa-apa juga. Mungkin dia ingin butuh kenyamanan agar apa? Pada saat dia dakwah, pada saat dia beraktivitas, pada saat dia misal mencari nafkah, dia akan menjadi lebih nyaman, lebih fresh berpikirnya, di mobilnya bisa tidur misalnya. Ya kan? Lebih nyaman, boleh juga, boleh. Ya kan? Kesenangan dia, tapi dia tidak melalaikan dari dakwah, tidak lalai dari apa namanya kewajiban-kewajiban yang lain, tetap boleh di sini. Paham sini? Tapi kalau misalnya beli barang sesuatu ingin pujian manusia, agar dibilang orang kaya, agar dibilang misalnya orang punya gengsi dan sebagainya, nggak selesai. Ini dia termakan apa? Racun kapitalisme. Ya, kalau kata siapa? Ustaz Salim Fadrix itu dikatakan gitu, orang yang termakan dengan kapitalisme itu, dia akan bekerja melebihi kapasitasnya untuk mendapati upah, ya, membeli barang yang tidak dibutuhkannya, ya, agar mendapat pujian orang yang tidak diperdulikannya. Nah, itu di tiga itu. Jadi kerja mati-matian, nggak dakwah, nggak ngaji, nggak belajar Islam, ya kan? Walaupun bekerja itu tetap boleh memang, bahkan dipuji orang yang bekerja, tapi melalaikan yang lain. Habis-habisan dia, biar dapat duit yang banyak, biar dapat harta gaji yang terus meningkat, ya kan? Tapi dia membeli barang yang nggak dibutuhkannya, bukan untuk dia nikmatin, bukan untuk misalnya apa, memang yang dia suka. Hanya berdasarkan apa? Berdasarkan tadi gengsi untuk mendapat pujian dari orang-orang yang gak dia butuhin, agar dipuji. Oh ini nih punya ini, oh ini nih apa memiliki ini, bukan. Paham sih? Nah ini berarti terkena racun kapitalisme, sifat kapitalis. Di samping kapitalisme itu, ya kan, menjadikan syariat atau makan menjadikan apa? Kedaulatan di tangan manusia, bukan di tangan syariat Allah. Nah, ini nggak boleh. Nah itu dia tiga yang harus ditinggalkan dalam seseorang untuk sampai kepada zuhud menurut ya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Paham? Nah ini dia. Jadi meninggalkan perhiasan apa maksudnya? Meninggalkan hawa nafsu apa maksudnya, dan meninggalkan dunia adalah tidak menginginkan pujian manusia atau tidak berlebih-lebihan dalam kenikmatan dunia. Nah, jangan seperti orang Yahudi. Gimana? Bermegah-megahan untuk urusan dunia, berbanyak-banyakan, tapi nggak mau ngikutin Rasulullah SAW, padahal Allah yang memberi semua rizki itu dan kesenangan itu kepada dia, tapi nggak mau ikutin syariat Allah. Nauzubillah min dzalik. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Ya, ada. Paham ya? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yuk kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.